Halo semuanya, seperti pada judul video ini, saya akan menjelaskan tentang pemodelan dan simulasi alat penjemur kopi dengan kendali Linear Quadratic Regulator atau disingkat LQR. Adapun topik pembahasan dalam video ini adalah: yang pertama, pengenalan alat, yang kedua, pemodelan sistem, dan yang ketiga adalah simulasi. Saya akan membahas topik yang pertama, yaitu pengenalan alat. Seperti namanya, alat ini merupakan alat yang digunakan untuk menjemur biji kopi. Perbedaannya, pada alat ini ditambah sensor cahaya yaitu LDR untuk mendeteksi cahaya matahari. Kemudian, pada alat ini dipasang sebuah motor DC untuk menggerakkan dan mengarahkan alas penjemur agar berhadapan langsung dengan sinar matahari sehingga proses penjemuran semakin maksimal. Adapun bagian-bagian utama pada alat ini yaitu sensor cahaya, alas penjemur, dan motor DC. Alat ini merupakan salah satu contoh pengimplementasian kendali posisi motor DC dengan menggunakan kendali LQR atau Linear Quadratic Regulator. Lalu, apa itu LQR? LQR merupakan sistem kendali yang menghasilkan nilai masukan sistem yang diperoleh dari nilai state dan feedback. Metode ini mampu meredam overshoot pada sistem dan mempercepat waktu respon atau rise time dibandingkan metode yang lain. Kendali LQR bekerja berdasarkan matriks Q dan R yang tepat untuk dapat mempertahankan kestabilan. Proses penentuan nilai matriks Q dan R dilakukan untuk mendapatkan respon kendali sesuai dengan spesifikasi kendali yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan membahas topik berikutnya, yaitu pemodelan sistem. Karena alat ini merupakan pengimplementasian kendali posisi motor DC, maka digunakan rangkaian motor DC untuk melakukan pemodelan. Ada dua bagian yang akan dianalisis pada rangkaian ini, yaitu pertama sistem elektriknya dan yang kedua sistem motor DC-nya. Pertama akan dibahas sistem elektriknya. Berdasarkan hukum Kirchhoff, jumlah arus total yang masuk dalam rangkaian sama dengan jumlah arus total yang keluar. Maka kita mengetahui bahwa sigma V sama dengan 0, atau kita dapat menulis V dikurang R dikali I ditambah L dikali I dot ditambah E sama dengan 0. V, R, I, dan E dapat dipindah ke ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut. Karena E sama dengan KE dikali theta dot, maka persamaannya menjadi LI dot sama dengan V dikurang KE dikali theta dot dikurang RI. L bisa dipindahkan ke ruas kanan sehingga kita mendapat persamaan I dot sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menganalisa sistem motor DC di mana berdasarkan hukum Newton diperoleh C dikali theta dot dot sama dengan T dikurang D, di mana J adalah inersia pada rotor, theta adalah sudut rotasi, T adalah torsi, dan D adalah reduksi torsi. Pada kasus ini, medan magnet diasumsikan konstan, sehingga persamaan torsi menjadi T sama dengan KT dikali I, di mana I adalah arus armatur dan KT adalah konstanta torsi. Kemudian persamaan redaman adalah D sama dengan B dikali theta dot, di mana B adalah konstanta redaman, sehingga persamaan menjadi sebagai berikut. J dapat dipindah ke ruas kanan dan menghasilkan persamaan theta double dot sama dengan KT per J dikali I dikurang B per J dikali theta dot.
Selanjutnya, dari perhitungan yang telah dilakukan akan dibentuk state space dengan variabel state x1 sama dengan theta, x2 sama dengan theta dot, dan x3 sama dengan i. Dan input berupa tegangan atau V. x1 dot sama dengan theta dot, di mana theta dot merupakan x2. x2 dot merupakan theta dot dot. Dari perhitungan tadi kita memperoleh bahwa theta dot dot adalah kt per j dikali i dikurang b per j dikali theta dot. Selanjutnya, kita mengubah i menjadi x3 dan theta dot menjadi x2, sehingga diperoleh theta double dot sama dengan kt per j dikali x3 dikurang b per j dikali x2. Selanjutnya, x3 dot sama dengan i dot, di mana dari perhitungan diperoleh bahwa i dot sama dengan v per l dikurang ke per l dikali theta dot dikurang r per l dikali i. Selanjutnya, kita mengubah theta dot menjadi x2 dan i menjadi x3, sehingga diperoleh i dot sama dengan 1 per l dikali v dikurang ke per l kali x2 dikurang r per l kali x3, sehingga diperoleh representasi state space sebagai berikut. Selanjutnya akan saya bahas tentang simulasi. Simulasi yang akan dilakukan menggunakan MATLAB dan Simulink. Pada MATLAB, pertama kita memasukkan parameter dan nilai yang dipakai dalam sistem, yaitu R, L, B, K, dan J. Selanjutnya, kita memasukkan representasi state space yang telah diperoleh dalam perhitungan. Kemudian kita memasukkan kendari LQR, di mana nilai Q dan R sebagai berikut. Nilai LQR dapat dihitung dengan menggunakan MATLAB dengan perintah sebagai berikut. Kemudian kita menghitung nilai n-bar untuk menghilangkan error steady state dengan perhitungan sebagai berikut. Lalu jalankan program. Simpan file jika diminta. Maka nilai-nilai parameter yang akan dipakai akan tersimpan dalam workspace. Selanjutnya sistem akan dimodelkan dengan menggunakan Simulink. Pertama kita akan memodelkan motor DC.
Klik 2 kali pada motor, kemudian isi komponen sesuai dengan program MATLAB. Sambungkan output pada scoop sesuai urutan variabel state. Kemudian buat subsistem dari motor DC tersebut. Tambahkan gain untuk N-bar dan KLQR. Masukkan input ke scoop, kemudian jalankan program, sehingga menghasilkan grafik respon yang dapat dilihat pada scoop. Kita dapat membandingkan grafik respon sistem yang dihasilkan terhadap input. Sistem telah memberikan respon yang cukup cepat dan dapat mencapai keadaan stabil dan waktu kurang dari 2 detik. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk memvariasikan nilai matriks Q dan R untuk membentuk kendali LQR. Variasi matriks Q yang pertama adalah 10, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 10. Dari grafik respon yang dihasilkan, kita bisa melihat respon sistem semakin melambat. Variasi matriks Q yang kedua, kita menggunakan nilai 10, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, 10. Grafik respon yang dihasilkan dari variasi nilai Q ini diperlihatkan bahwa respon semakin memburuk, di mana tidak mencapai kestabilan bahkan sampai 10 detik. Selanjutnya kita akan melakukan variasi untuk nilai R, di mana nilai R yang pertama kita coba adalah 1. Dari grafik yang dihasilkan, kita dapat melihat bahwa respon sistem tidak secepat respon sistem ketika menggunakan nilai R sama dengan 0,01. Dalam alat pengering biji kopi sendiri, nilai dari sensor menjadi nilai set point. Motor DC akan mengatur posisi sehingga nilai yang dibaca oleh sensor tetap konstan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah, yang pertama, dengan penambahan kendali LQR,
sistem menghasilkan respon yang stabil. Yang kedua, dari hasil variasi matriks Q dan R, didapat matriks yang menghasilkan respon paling baik adalah Q dalam matriks 1000, 00, 0, 10, 0, 0, 0, 0, dan R sama dengan 0,01. Demikian penjelasan saya tentang simulasi dari implementasi kendali posisi motor DC dengan menggunakan LQR berupa alat penjemur biji kopi.